Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ranti Nabila Fatihah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Video Animasi berbantuan Canva dan Gemini AI melalui Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan latar belakang penelitian saya ini. Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu keterampilan penting abad ke-21 yang perlu dimiliki siswa sekolah dasar. Namun, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan dalam menghasilkan ide yang beragam, unik, dan rinci dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang inovatif masih terbatas sehingga pembelajaran kurang mendukung pengembangan kreativitas siswa. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran berupa media video animasi berbantuan Canva dan Gemini AI yang dipadukan dengan model pembelajaran Project Based Learning untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir kreatifnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas 5, ditemukan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa masih tergolong kurang. Siswa cenderung memberikan jawaban yang sama dengan contoh dari guru atau buku ajar, kesulitan menghasilkan berbagai alternatif jawaban, serta belum mampu mengemukakan ide yang unik dan mengembangkan gagasan secara rinci. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang inovatif masih terbatas sehingga keterlibatan siswa dalam pembelajaran belum optimal. Lalu yang ketiga, ada rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media video animasi berbantuan Canva dan Gemini AI melalui Project Based Learning. Yang kedua, bagaimana kelayakan media video animasi berbantuan Canva dan Gemini AI melalui model Project Based Learning. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media video animasi berbantuan Canva dan Gemini AI dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Lalu yang terakhir, apa saja kendala yang ditemukan dalam pengembangan media video animasi berbantuan Canva dan Gemini AI melalui Project Based Learning. Pada bagian ini, kita akan menjelaskan tujuan penelitian ini. Yang pertama, mengembangkan media video animasi berbantuan Canva dan Gemini AI melalui Project Based Learning pada materi siklus air untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, mengetahui kelayakan media video animasi berbantuan Canva dan Gemini AI berdasarkan hasil validasi ahli media dan ahli materi. Yang ketiga, mengetahui efektivitas media video animasi berbantuan Canva dan Gemini AI melalui model Project Based Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang keempat, mengetahui kendala yang ditemukan selama proses pengembangan dan penerapan media video animasi. Sekarang kita akan membahas metode penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau yang disingkat R&D dengan model pengembangan Block and Go. Metode R&D bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kelayakan serta efektivitas suatu produk pendidikan. Nah, di sini ada tahapan
prosedur penelitian research and development. Yang pertama, kita harus mencari permasalahan. Lalu yang kedua, setelah mencari permasalahan, kita mengumpulkan data. Lalu selanjutnya kita membuat suatu produk. Kita harus mendesain dulu produk itu. Lalu yang keempat, ada validasi desain. Setelah kita bikin produk, kita minta validasi ke ahli media. Lalu setelah produk ada dan sudah divalidasi oleh ahli media, kita boleh menguji coba media kita ke siswa secara terbatas. Dan di sini saya menggunakan 10 siswa kelas 5A. Setelah itu revisi produk lagi. Takutnya ada revisi dan masukan berdasarkan hasil penelitian kita. Lalu uji coba produk. Setelah itu, nah di sini di bagian uji produk ini secara luas saya mengikut sertakan 29 siswa dalam uji coba produk secara luas ini. Lalu revisi desain, selanjutnya revisi produk akhir atau final paling akhir ya. Setelah itu produksi massal atau yang disebut diseminasi. Nah, di bagian diseminasi ini saya tidak menyebarkan produk ke beberapa sekolah, tetapi hanya di lingkungan sekolah yang saya teliti, yaitu dengan mempresentasikan hasil media saya kepada kepala sekolah dan guru-guru. Nah, setelah tadi kita membahas metode penelitian, kita membahas subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5, terdiri dari pada uji coba terbatas mengikutsertakan 10 siswa kelas 5A dan pada uji coba luas mengikutsertakan 20 siswa kelas 5B. Nah, di bagian instrumen saya menggunakan instrumen yang pertama ada wawancara, lalu ada validasi ahli, observasi, angket, pretest, dan yang terakhir post-test. Nah, pada bagian hasil penelitian, media pembelajaran mendapat 94%, termasuk kriteria sangat layak, dan materi pembelajaran mendapat 96%, termasuk kategori sangat layak juga. Nah, hasil respon siswa pada uji coba terbatas mendapat respon 85%, intervensinya sangat baik. Lalu pada uji coba luas mendapat 89%, sama interpretasinya sangat baik juga. Dan sekarang ada hasil respon guru ya. Guru kelas 5A mendapatkan skor 97% dan guru kelas 5B mendapat skornya di 95%. Dan jika dirata-ratakan skornya jadi 96%. Nah, di sini ada hasil penelitian. Yang pertama kita akan membahas dulu hasil penelitian pada uji coba terbatas. Nah, bisa kalian lihat di tabel yang di PowerPoint ini, pada indikator kelancaran atau points mendapatkan skor 2,08 pada pretest dan posttestnya 3,10 dan endgainnya 0,5. Nah, dan indikator yang paling besar hasil endgainnya pada uji coba terbatas ini yaitu indikator elaborasi ya, karena siswa sudah bisa menjelaskan tahapan siklus AIS secara rinci. Dan pada uji coba luas sama endgain yang paling tingginya yaitu indikator keaslian atau originality, karena pada tahap ini ketika siswa diminta untuk membuat skema alur terjadinya proses hujan, mereka bisa, karena saya menampilkan media video animasi itu, jadi mereka bisa meniru walaupun tidak meniru persis, tetapi mereka memodifikasinya sedikit dan mereka keren, sudah bisa. Oke, cukup sudah pembahasan penelitian saya ini. Kita
Lanjut ke kesimpulan ya. Berdasarkan hasil penelitian, media video animasi berbantuan Canva dan Gemini AI melalui Project Listening berhasil dikembangkan dan dinyatakan sangat layak digunakan dalam pembelajaran IPAS materi siklus air. Hal ini ditunjukkan oleh validasi ahli media sebesar 94% dan ahli materi sebesar 96%. Selain itu, media yang dikembangkan terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai NGAN sebesar 0,54 pada uji coba terbatas dan 0,81 pada uji coba luas. Dengan demikian, media video animasi berbantuan Canva dan Gemini AI melalui model Project Listening dapat menjadi alternatif pembelajaran yang inovatif untuk mendukung pengembangan kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar.